Oke. Jadi, tadi itu aku ada nemu hal yang menarik dan itu diposting oleh, akun Twitternya dari Attack on Titan Wiki. Dan sebelumnya itu kan, aku juga nemu yang namanya postingan dari pecahan ingatan si Eren ini tuh di berbagai media sosial, terutama itu fanbase-fanbase anime yang nge-re-upload mengenai ini pecahan gitu kan. Dan kali ini tuh kita coba sajalah ikut nimbrung gitu kan, ngebahas mengenai ingatan ini gitu kan. Dan ya jadi, ini adalah ingatan, setelah Eren kepalanya itu kan di headshot sama itu si, Gabi gitu kan, dan saat kepalanya itu muter-muter jatuh dan disentuh sama si Zeke dan mereka berhasil melakukan kontak fisik, pecahan dari ingatan si Eren ini tuh diperlihatkan kepada kita sebelum dia masuk ke dunia pet gitu kan. Dan ya jadi apa saja Kak, ingatan dari si Eren itu dan apakah, konsep multiverse itu beneran ada di, serialnya Attack on Titan versi anime gitu kan. Dan ya jadi, di sini udah diperlihatin ini kan ada beberapa pecahan, dari ingatan si Eren yang ada di episode ke-78 kemarin dan di sini kita lihat ada Mikasa kecil. Dan kalau seingatku pas aku baca manganya dulu, ini adalah saat-saat dimana si Eren ini tuh habis terbangun dari tidurnya, terus dia itu ngelihat Mikasa yang saat di adegan si Eren yang tertidur di sebuah pohon saat mencoba untuk mengumpulkan kayu bakar gitu. Terus ada ingatan dari si Reiner gitu kan, ingatan Eren terhadap Reiner saat masih menjadi kadet sebelum akhirnya memilih untuk bergabung ke pasukan pengintai gitu. Jadi ini adalah masa-masa pelatihan Eren sebagai seorang scouting legion gitu. Terus ada ingatannya dari Faye gitu kan, dan kalau dilihat dari sudut pandangnya ini adalah ingatannya dari si Grisa, si ayahnya dari Eren yang sedang mencoba untuk ngajak jalan-jalan si Faye ini tuh keluar dari distrik penampungan yang akhirnya menyebabkan kematian dari si Faye itu sendiri. Terus ada ingatan kepada Frida Rice dan ini tuh sama seperti di season ketiganya kalau aku nggak salah, dan ini adalah Eren yang sedikit mengintip ke dalam ingatannya si Frida saat dia itu sudah menjadi founding Titan atau pewaris dari founding Titan untuk keluarganya Rice gitu. Terus di sini ada seorang kakek tua, aku nggak tahu ini siapa, tapi kayaknya kalau boleh menebak ini adalah kakeknya dari si Eren. Dan kalau dilihat dari pakaiannya ini kan seperti orang Eldia yang ada di Marley karena dia memakai sebuah ban atau ikat lengan yang ada di sebelah kirinya, dan sepertinya ini adalah kakeknya si Eren sih karena dia menggunakan ban lengan yang berwarna merah kalau kita lihat di sini, dan itu adalah tanda bahwa si kakeknya itu adalah salah satu keluarga atau anggota keluarga dari seorang pejuang atau seorang yang mewarisi kekuatan dari 9 Titan gitu. Dan kita dilihatkan sama si Armin juga, Armin kecil di sini dan kumpulan dari keluarga Rice, dan ini ada Captain Levi. Terus ini kayaknya kalau aku ingat-ingat ini Captain Levi saat nyuruh Eren untuk mengambil keputusan waktu dikejar sama female titannya si Annie. Dia itu si Captain Levi ini tuh ngasih tahu ke Eren kalau ya, kau bisa mengambil keputusanmu sendiri mau berubah atau percaya pada rekanmu sih. Ingatku sih ini adegannya. Terus ada adegan yang di pantai di akhir season ketiga part kedua yang dimana si Connie dan si uh, Sasa ini lagi bermain di pantai. Seingatku sih seperti ini sih adegannya. Terus ada adegan dari si uh, Porco Falco gitu kan, Porco Galiat mah udah dimakan sama dia. Terus ada ingatan dari ini orang dari tentara Marley yang sedang menodongkan senjata kepada orang-orang Eldia yang ada di Marley. Dan seingatku ini adalah ingatannya dari si Zeke gitu kan, singatan dari si Zeke yang saat itu tuh ngaduin gitu kan orang tuanya itu kepada tentara Marley karena mereka itu sedang membelot gitu kan daripada Marley dan membuat sebuah komunitas atau uh, sekumpulan pasukan atau pasukan tidak resminya untuk kebangkitan Eldia itu atau kekaisaran Eldia, dan itu diketuai sama yang namanya Grisa Yeager atau ayahnya dari Zeke itu sendiri gitu. Terus ini ada peristiwa yang pertama kali kita lihat di animenya, yaitu penyerangan terhadap distrik Singgansina oleh Beltot yang menggunakan kekuatan Colossal Titan. Terus ini ada
apa ya, ini penampakan dari Rainer dan ini tuh diambil dari cover untuk serial dari manganya, salah satu cover yang diambil untuk serial manganya, dan ini dimasukkan juga di sini. Dan ini cukup menjadi perdebatan apakah sebenarnya ini ada di animenya, di manganya atau enggak, dan sebenarnya ini adalah cover untuk manganya itu sendiri. Terus ada Eren di sini. Ini aku nggak tahu namanya siapa ya, aku nyebutnya Eren karena dia ini tuh adalah orang suci kalau dalam bahasa Turki kan si Eren itu. Dan ini anak kecil ini tuh adalah anak kecil yang ditemuin sama si Eren, dan dia itu berasal dari ya mungkin bangsa yang di sebelahan Turki gitu. Aku nggak tahu juga sih apakah ini beneran orang atau warga Turki, karena memang anak ini aku lupa banget namanya siapa, dan dia ini tuh pakai peci dan bernuansa-nuansa Turkian gitu kan. Terus ada Zeki di sini yang terbelenggu di dunia pet, dan bisa saja ini adalah referensi untuk saat si Zeki ini tuh nggak bisa ngapa-ngapain di pet, dan dia cuma nungguin dengan rencana Eren yang sudah berhasil menguasai yang namanya Founding Titan dari Ymir, sang pendiri gitu kan. Terus ada penampakan kunci dan sebuah matahari terbit. Aku nggak tahu nih matahari terbitnya ini tuh mungkin referensi dari ending animenya nanti gitu kan, atau ending di manganya, yang mana kan akhirnya si Eren itu spoiler banget nggak berhasil menghancurkan semua orang, dan ada beberapa orang-orang yang tersisa yang survive untuk ramblingnya dari si Eren di akhir manganya kan. Dan ini kuncinya adalah kunci dari basementnya si bapaknya Eren, si Grisah, yang kunci ini itu adalah kunci pembuka untuk pengetahuan, di mana ini ngorbanin si Erwin untuk bisa ngebuka ini basement gitu kan. Dan lihat beberapa catatan dari ayahnya si Eren. Terus di sini ada kayaknya Historia sih kalau menurutku, dan Historia bener-bener kurang apa ya, kurang banyak disorot nanti di part keduanya, karena memang tugasnya dari Historia ini tuh adalah untuk melahirkan gitu kan, melahirkan anak yang bakalan benar-benar freedom dan terbebas dari dendam masa lalu dari para leluhurnya dan mengenai zaman dari si Titan itu sendiri. Terus ada satu lagi yang sama seperti cover untuk manganya, itu adalah Mikasa yang penampilannya itu agak gotik gitu kan, dan si Armin juga di sini yang pakai kacamata. Dan ini dua gambar ini diambil dari potongan-potongan panel di chapternya. Kalau kalian baca atau beli manganya Attack on Titan yang versi hard copy, itu biasanya ada tambahan-tambahan panel atau set-set story yang ada di belakangnya, dan itu menggambarkan biasanya tuh kisah-kisah dari si Eren, Armin, dan Mikasa yang ya hidup seperti orang normal gitu kan, sekolah gitu kan, punya teman, dan ya hidup tanpa hubungan dengan dunia si Titan itu sendiri. Terus di sini ada gambaran burung, dan aku kurang tahu juga, kayaknya ini adalah menurutku sendiri ini adalah gambaran dari Titan hybridnya si Falco, Jauh Titannya Falco yang hybrid yang bisa terbang gitu kan. Karena memang Falco ini tuh menjadi kunci yang sangat krusial untuk ending-ending atau episode-episode terakhir di animenya Attack on Titan nanti, atau di manganya itu benar-benar krusial dari kedatangannya si Falco ini terhadap cerita dari Attack on Titan gitu. Terus yang terakhir ada penampakan dari Ymir Fritz, sang pendiri, yang merupakan cikal bakal atau orang pertama yang mendapatkan kekuatan Titan setelah dirinya itu dirasuki sama yang namanya halusigenia, atau parasit yang menyimpan berbagai informasi mengenai kehidupan yang ada di bumi gitu. Dan ya, ini sebenarnya ada banyak banget, kalau kalian lihat versi manganya itu banyak banget, dan ini sama aja penglihatannya, dan cuman di animenya kan lebih sedikit gitu kan. Si Annie nggak dilihatin, terus si Eren waktu ngebuat tombak nggak dilihatin kan, anggota squadnya Levi nggak dilihatin gitu. Dan ini saat si Kruger mencoba untuk memberikan arah attack Titannya kepada Grisa juga nggak dilihatin, karena memang sudah dilihatin sebelumnya kan, kenapa harus ditambahin lagi di sini. Dan ya kayaknya itu saja dulu pembahasan kali ini. Dan apakah ini beneran multiverse itu diadaptasikan di animenya? Kayaknya ini hanyalah apa ya, sedikit detail-detail kecil yang ditambahkan oleh pihak dari MAPPA itu sendiri untuk fansnya dari Attack on Titan. Dan ya kayaknya itu saja menurutku dan untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya nih.